Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammadin arsalahullah basyira wa nadhira liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur wa sallim tasliman katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan ngaji kita pada malam yang segar sekali setelah kita menerima rahmat Allah yang berupa hujan. Pada malam hari ini kita melanjutkan bahasan kita. Kalau minggu lalu kita merampungkan kata kerja hasuna dan mustaqatnya atau derivatnya, malam hari ini kita membahas lawan daripada hasuna, yaitu sa'a. Sebagaimana tersampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, sa'a lawan hasuna adalah menerangkan keburukan-keburukan penggunaan kata sa'a di dalam Al-Quran akan kita ketahui dengan baik setelah kita membuka sekian banyak ayat-ayat Al-Quran agar muncul pemahaman kita yang cukup, ya, sehingga kapanpun kita kemudian membaca Al-Quran, kita menjadi terpahamkan dengan baik. Bapak-bapak, audiens semuanya, silakan masuk ke surat An-Nisa ayat 22. Masya Allah. Ya. Di surat An-Nisa mulai ayat 19 sampai kira-kira ya ayat 28 itu membahas tentang aturan-aturan pernikahan. Nah, ada satu hal yang kemudian diterangkan oleh Allah lewat satu kata sa'a. Di ayat 22 jelas itu, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyata wa makta wa sa'a sabila. Sengaja saya baca begitu. Kalau dibaca menurut kaidah kaidah tajwid, ya, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maktaw wa sa'a sabila. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kamu, kecuali hal itu telah lalu. Artinya telah lalu sebelum datang aturan itu. Innahu kana fahisyah, sungguh yang demikian itu merupakan perbuatan keji, ya. Wa makta, ya, dan kebencian di sisi Allah,
wasa'a sabila, dan itu merupakan jalan yang buruk. Nah, ada di masyarakat ya istilah incest ya. Incest, apa incest itu? Incest itu pernikahan sedara ya. Jadi sering anak memaksa ibunya ya, ibu kandungnya ya. Itu kalau yang lalu biasanya ibu tirinya itu dipaksa, atau bapak memaksa anaknya untuk ya dinikahi, itu ada, atau saudara laki-laki menikahi saudara kandungnya. Nah, yang demikian itu ya oleh Allah dikatakan fahisyah wa maktan, ada kebencian, dan kemudian diperkuat dengan ungkapan sa'a ya, sa'a sabila. Ya, kalau panjenengan pengin cukup berkenaan dengan pernikahan, silakan dilihat di An-Nisa ini, siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Nah, begitu. Contoh di ayat 19, patokannya ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antaritsun nisaa karha. Ya, itu. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu atau tidak pantas bagimu untuk mewarisi nisa dengan cara yang paksa ya, itu. Jadi artinya memaksa menikahi itu tidak boleh ya, termasuk wala ta'dzuluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, atau kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan ya. Itu ada saja di dalam masyarakat ketika ya, pemberian laki-laki terhadap perempuan, itu dalam bahasa Jawa ada namanya peningset. Begitu di beberapa daerah wanita itu dihargai sangat mahal sekali begitu ya. Nah, kadang-kadang ada saja upaya laki-laki itu untuk ngakali sing wedok, ia menipu dengan ia berbuat hal-hal sehingga dia bisa mengambil kembali harta yang pernah dia berikan ya. Padahal di pernikahan ada ridho birridho, yang dimana pemberian laki-laki kepada perempuan itu adalah ya sebuah hal yang pantas atau lazim diberikan ya. Nah, hanya memang kemudian di masyarakat ada aturan yang sedemikian, adat yang sedemikian ketat, sehingga kadang-kadang pihak laki-laki serasa dikerjai begitu ya, serasa dikerjai ya. Nah, ini kadang-kadang ketika aturan begitu ketat, kasihan juga si perempuan nggak dapat jodoh begitu. Oleh karena itu beberapa laki-laki cenderung pindah ke wilayah di mana aturan pernikahan atau adat pernikahan menjadi sangat
sederhana begitu. Ya, ini wajar-wajar saja. Gitu. Ya, itu mungkin ada yang mau komen. Nah, monggo sebelum naik ke yang lain-lain. Mungkin dijelaskan ayat 19 mewarisi perempuan berjalan paksa itu maksudnya mewarisi hartanya atau Nah, jadi kadang-kadang seperti begini. Saya bersaudara dengan sampean. Nah, begitu. Ya, kemudian saudara kandung, ketika sampean meninggal, itu kan boleh saya menikahi istri, ya, begitu. Istri saudara kandung saya itu boleh. Nah, tetapi istilah boleh menikah itu bukan mewarisi, kan begitu. Jadi maksud mewarisi itu semacam itu, tidak boleh mewarisi. Ya. Jadi misalkan dia tidak punya anak, saya kan punya hak waris terhadap harta, tapi tidak punya hak waris terhadap perempuan, nah, kan begitu. Jadi oleh karena itu maksudnya adalah sebenarnya tidak boleh memaksa menikahi, itu intinya gitu. Ya, mungkin diperhalus nanti. Jadi meskipun mantan istri Anda, istri atau ditinggal cerai mati begitu, ya tidak bisa kita memaksa untuk menikahi dia, kan begitu. Ya. Jadi yang dimaksud mewarisi di sini bukan dalam arti sebenarnya, tetapi adalah maksud halus bahwa menikahi dengan paksa itu tidak boleh. Jadi kalau dia tidak mau menikah ya tidak bisa kita memaksa. Itu. Meskipun ya ini kan begini. Tadi saya ceritakan tentang harta yang diberikan ketika saat menikah kan banyak, misalkan begitu, maharnya gede. Nah, gitu. Misalkan baru dilangsungkan akad nikah hari ini, kemudian besok ternyata saudara kita meninggal, kan begitu. Misalkan kondisinya bisa jadi semacam itu, sehingga harta yang sudah diberikan ke dia kan banyak. Nah, itu. Akhirnya ada cerita semacam ini, boleh jadi begitu. Ya sebenarnya tanpa harus melihat asbabun nuzul kita sudah bisa memaknai, ya begitu. Di ayat 20 misalkan ini agak istimewa juga. In arabtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahuna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Itu juga begitu, adat pernikahan ya sudah terjadi akad misalkan gitu ya, meski belum sampai ada hubungan badan dan kemudian kamu ingin menceraikan, itu tetap mahar yang sudah diberikan tidak boleh diminta, begitu loh. Nah, ini sebenarnya munculnya syariat ini adalah mensikapi adanya dominasi pria terhadap wanita atau dominasi adat yang begitu kadang sangat melecehkan wanita. Itu. Maka saya kadang-kadang sedikit sepakat ketika ada di Indonesia pembacaan sigot taklik talak gitu. Meski beberapa orang pembacaan itu ya dianggap apa ya, cerai kok diandai-andaikan.
tetapi pembacaan itu kemudian menjadi penting, menjadi alat alat mengamankan wanita, dan biar pihak laki-laki tidak semena-mena begitu. Ya, kalau panjenengan lihat prosesi akad nikah di Indonesia kan selalu begitu. Pihak pencatat nikah itu selalu mewajibkan membaca sigot talak, padahal itu tidak wajib dibaca. Nah, kalau pihak perempuan tidak ingin dibacakan, ya nggak usah dibaca keras gitu. Kadang-kadang dominasi PPN ini, pegawai pencatat nikah, itu melebihi walinya sendiri begitu kadang-kadang ini. Termasuk yang meski saru ya memang kalau ada perempuan ngandung tidak punya suami kemudian menikah, kira-kira yang menikahi siapa itu? Kalau yang menikahi memang yang menghamili itu, atau bukan yang menghamil, misalkan dalam kenyataan sosial itu PPN nggak boleh berbuat apapun, karena dia jadi kalau dia tidak mau mencatatkan itu bisa dituntut, itu secara hukum begitu. Ya. Perkara hukum zina bagaimana? Karena dia dianggap berzina. Nah, zina di Indonesia tidak ada hukumnya kan begitu. Itu repotnya begitu. Ya. Nah, ini hal-hal yang ada atau kasus-kasus sosial yang terjadi ya. Jadi ayat 21 itu juga mengingatkan wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi di saat nikah itu ada mitsak yang kuat banget, perjanjian yang kuat. Oleh karena itu ketika pihak laki-laki maksa menceraikan, ya meski belum ada apapun misalkan, belum terjadi hubungan badan, ya tetap tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan, ya begitu. Ya ini semuanya kita pelajari supaya kita hati-hati, apalagi yang punya anak perempuan, nah begitu. Jadi kalau tidak punya anak perempuan masih agak tenang kira-kira hatinya begitu. Tapi kalau kita kemudian mau sedikit lebih memahami kondisi sosial baik anak laki-laki maupun anak perempuan, kita juga harus paham bagaimana memperlakukan ya pasangan kita dengan sebaik-baiknya itu. Ayat 22 tadi sudah kita lihat ya, ayat 23 itu berkenaan dengan ya siapa saja yang diharamkan untuk kita nikahi ya, itu ada ibu kita, ada anak perempuan kita, ada saudari kandung kita, ada bibi dari pihak bapak, ada bibi dari pihak ibu, ya, keponakan dari saudara laki, keponakan dari saudara perempuan, ya. Kemudian ibu apa ini? Ibu susu, orang yang pernah menyusui kita, itu. Jadi wa ummahatikum allati ardhanakum. Ya, kemudian
saudari sesusuan, ya. Kemudian ibu mertua, ya. Terus siapa ini? Ibu mertua. Kemudian waraba ibu kumulati fi hujurikum, ya. Jadi istri dalam pemeliharaanmu, anak-anak, ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang dikomentarkan. Ya, kalau anak asuh kan nggak termasuk di sini. Jadi anak asuh itu tetap tidak ada hubungan darah. Yang dimaksud robaib di sini adalah anak bawaan istri kita itu, ya, anak bawaan istri kita. Jadi kita misalkan nikahi janda, nah, janda ini punya anak perempuan. Jadi misalkan kita sudah akad dengan janda ini, tetapi belum jadi hubungan sebadan, gitu. Itu ketika kita bercerai, kita masih boleh menikahi anak-anaknya janda ini tadi. Tapi kalau kita sudah akad tapi belum hubungan badan, kita boleh menikahi, gitu. Itu robaib. Kalau anak asuh masih tetap boleh semuanya, tidak ada hubungan darah. Ya, kalau robaib ini kan karena ibunya sudah kita nikahi dan kita sudah berhubungan badan, maka tentu akan terjadi hubungan darah, gitu. Ada hubungan darahnya di situ dengan perempuan yang kita nikahi, gitu. Ya. Di masyarakat ada kasus janda dengan duda, ya. Jandanya menikah dengan duda, anak janda dan anak duda ini menikah, itu biasa dan boleh karena memang tidak ada hubungan darah di situ, ya. Jadi jandanya membawa anak, dudanya membawa anak, kemudian terjadi pernikahan antar anak-anak ini tadi. Nah, itu. Karena bukan hubungan sedarah, gitu. Jadi kalau anak asuh selamanya masih terbuka, masih boleh, ya, meski kadang dalam adat masyarakat wagu, gitu istilahnya begitu, ya. Dalam hukum tidak ada istilah wagu, ya, diatur atau tidak diatur begitu. Kalau tidak diatur ya berarti boleh, ya, begitu. Kalau tidak dilarang berarti dibolehkan. Atau dalam bahasa fikih biasanya al-maskut anhu, yang didiamkan itu berarti dibolehkan. Itu anta jema'u bainal ukhtain. Jadi kita sering itu IP ini kalau sudah saudari IP ini kadang jadi masalah. Oleh karena itu ketika Anda menikah, supaya tidak terjaga dari hal-hal itu, kadang-kadang saudari IP ini harus jangan tinggal di rumah Anda karena ini mengganggu ini, itu. Ya. Kok begitu? Ya. Ya. Ini ya karena dia bukan, ya saat itu dia muhrim muakkatah, ya. Muhrim muakkad. Jadi dia diharamkan tetapi muakkad, begitu, ya. Jadi kalau istri kita meninggal, kejadian yang paling sering di masyarakat ini, ya. Jadi iparnya ini kemudian entah dipaksa atau saling suka, ini sering terjadi itu, ya. Ya memang harus berhati-hati ini, ya.
jangan urusan satu ini urusan yang harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, karena dianggap buruk pelanggarannya, maka hukuman yang ada itu kan juga luar biasa. Ya. Coba hukum zina itu apa? Hukum zina itu kan sangat keras banget. Itu contoh penggunaan kata sa'a. Kalau sudah sa'a ini masuk di dalam sebuah ayat, pasti ada yang harus kita perhatikan keburukannya. Nah, itu. Contoh lagi di surat An-Nisa ayat 38. Ya. Apa itu berkenaan dengan apa di situ? Ayat 38. Waladina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Ya. Wa may yakuni syaiton lau qarina fasa'a qarina. Ya. Orang yang bergaul dengan syaitan, syaitan itu dianggap teman yang paling buruk gitu ya, teman yang paling buruk. Kata-kata mutakabbir itu kan memaksa diri untuk besar gitu ya. Nah, pada kata mukhtal itu ada kata-kata khiyal itu. Ya. Jadi orang yang gak pinter tapi pura-pura pinter itu mukhtal, tidak kaya pura-pura kaya, tidak berilmu pura-pura berilmu. Nah, itu. Nah, sedang fakhur itu dasarnya kaya. Nah, sombong dengan kekayaan. Begitu. Dasarnya pinter, sombong dengan kepintarannya. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang dasar kata itu bisa dipakai mana ya agak cukup, maka enak begitu. Dia bayangkan kalau kemudian kita hanya memakai istilah sombong di sini itu dan kemudian membangga-banggakan diri. Kalau ditarik ke kamus besar nggak ketemu gitu kadang-kadang ya, nggak ketemu. Tapi kalau dikembalikan pada dasar bahasa baru ketemu. Nah, mukhtalan fakhur itu siapa saja? Alladzina yabkhalun, ya. Orang yang bakhil wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ya, itu. Bakhil dan ngajak manusia bakhil. Nah, ada lagi wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Ya. Punya kekayaan tapi disembunyikan, tidak dilaporkan. Nah, itu. Wa atatna lil kafirina adzabam muhina. Ya, mereka pasti akan dicampurkan orang-orang kafir ya. Kemudian dapat azab yang menghinakan. Nah, mukhtalan fakhur itu salah satunya adalah yunfiquna amwalahum ria'an nas. Jadi mereka menafkahkan hartanya karena ingin dipuji ya, dan tidak berdasarkan iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau sudah demikian, orang yang punya perilaku ini itu sebenarnya orang yang akrab dengan syaitan, dan syaitan oleh Allah diberi sifat sa'a qarina, seburuk-buruk teman ya. Kalau mafhumul mukhalafahnya saya tidak berani menarik mafhumul mukhalafah. Ini Ustaz Yasin senengannya mafhumul mukhalafah.
Tapi yang jelas kalau Anda berperilaku ini buruk lah begitu. Hanya kemudian kesimpulannya setannya yang buruk, bukan manusianya. Tapi maksud dari ayat ini jelas pelakunya yang buruk, bukan setannya. Ya, kalau setan jelas buruk. Ya, setan itu jelas buruk. Tapi kalau Anda mengikuti setan, ya buruk itu. Ya, itu. Ya. Kalau misalnya katakanlah kita mengilustrasikan apa sih yang menyebabkan saudara perempuan ini persusuan diharapkan mungkin dalam alasan klasik itu klasik karena air susu itu akan mengalir di darah. Namun ketika misalnya hari ini kita contohkan misalnya bagaimana kalau seorang perempuan ini sakit kekurangan darah kemudian anak laki-laki ini mendonorkan darah kepada perempuan ini. Donor darah. Oh. Ya beda antara susu dengan ya dengan darah ya. Tapi ilustrasi itu sampai hari ini belum ada orang membahas ya. Ya. Artinya misalkan saya mendonorkan darah kepada calon pasangan saya, apakah kemudian saya haram menikahi? Ya begitu, haram menikahinya. Ya mungkin alasan hukum itu kadang bisa diterima oleh akal, kadang-kadang memang tidak bisa diterima oleh akal. Untuk saudara-saudara yang memang punya kekerabatan darah, kita alasan mesti lemahnya keturunan. Nah, pada persusuan ya, itu memang nampak lemahnya keturunan. Pada hubungan sedara atau hubungan darah itu kehormatan. Misalkan bagaimana mungkin kita hendak setelah menikahi ibunya kemudian kita menikahi anaknya, itu sebuah agar kita jadi manusia itu pantas jadi manusia bukan binatang begitu. Nah, hal-hal yang masih bisa kita cermati dengan akal boleh jadi itu kita bisa paham agak enak. Tetapi berkenaan dengan persusuan yang kemudian kita maknai apakah hubungan sedara, wallahu a'lam ya. Pernahkah dibuktikan bahwa atau diteliti orang yang punya hubungan persusuan itu kemudian anaknya lemah? Nah, begitu. Kalau terbukti itu berarti bahwa saudara persusuan diharamkan itu ya lazim. Tapi kalau kemudian tidak ada penelitian sama sekali dan kemudian kita hendak membandingkan dengan donor darah, ya saya secara pribadi belum bisa, atau perbandingan ini sama sekali tidak match ya itu. Jadi meskipun kalau dibandingkan pada sebabnya, misalkan apakah seseorang kalau tidak disusui kemudian meninggal, kan begitu maunya kan gitu ya. Sedang kalau tidak ditambah darahnya juga meninggal. Nah, kias yang demikian saya kira ini kias yang ilahnya masih belum sama. Kemudian kalau Anda, menurut saya ya, kalau misalkan darurat, padahal pada persusuan tidak selalu darurat begitu ya. Sedang pada donor darah
ada aspek darurat. Nah, begitu. Tapi kalau kemudian kenapa apakah bisa dibandingkan antara mendonorkan darah itu dengan persusuan? Saya kira tidak berbanding ya, tidak berbanding menurut saya, tapi ya. Tapi ini memang dibutuhkan kajian lagi, ya, kajian atau penelitian, ya. Tetapi yang jelas donor darah sampai hari ini, apakah terbukti seseorang yang mendonorkan darah kepada perempuan, kemudian perempuan itu dinikahi dan anaknya kemudian lemah, adakah penelitian begitu? Ya, ini donor darah, nanti donor ginjal, donor otak, donor sumsum, maka terus berkembang. Begitu. Kadang-kadang al-maskut anhu itu kadang menjadi penting, ya. Munculnya fikih macam-macam, maka nanti di sini kan ada tentang sa'a itu, oh ya, karena kita banyak bertanya, banyak mencoba untuk wala tas'alu an asya in tubdalakum tasukum, nanti akan ketemu itu begitu. Jadi kamu jangan banyak berandai-andai, malah menyulitkan kamu. Jadi kadang al-maskut anhu ini adalah bagian dari rahmat Allah. Nanti ketika Anda sudah mulai menganalogikan dengan donor darah, Anda boleh jadi donor sumsum. Jadi ini enggak ghairu makul di sini, mungkin begitu ya. Kok iso ghairu makul, adakah di syariat itu yang ghairu makul? Iya, kadang-kadang kita mencoba untuk melogikakan tapi nggak ketemu. Kemudian kadang kita nabrak syariat karena logika kita menganggap melampaui syariat. Kita harus berani ngomong begitu, jangan kita batasi. Artinya kadang-kadang kita mengunggulkan logika kita dan kita nabrak syariat. Jadi saya rasa kadang-kadang apa yang belum bisa kita pahami dengan baik, ya kita terima saja. Ya, justru kadang-kadang kita menganalogikan dengan darah tadi dan kemudian kita buru-buru berani mengharamkan ya pernikahan gara-gara ada donor darah. Nah begitu. Kadang-kadang kita tidak berani mengambil atau mengharamkan persusuan atau membuang syariat pelarangan pernikahan sesusuan, ya. Kemudian kita keburu mengambil hukum, karena dia didonori maka dilarang untuk dinikahkan, macam-macam sudah kadang-kadang begitu. Ya ini kadang-kadang ahli fikih ini ahli fikih jalanan. Nah kalau menurut saya gitu, ahli fikih jalanan ini kadang muncul keputusan-keputusan yang keburu-buru begitu ya, ahli fikih jalanan ya. Mari kita berhati-hati supaya kita tidak mendudukkan diri kita menjadi ahli fikih jalanan. Nah, saya kira begitu. Ya, memang prinsip pengaturan ini adalah ya supaya kita bisa memandang adil begitu ya. Kalau ini kan muncul 15 abad yang lalu, artinya Al-Qur'an ini diturunkan 15 abad yang lalu ya. Ada kondisi masyarakat di mana wanita sangat direndahkan. Bagaimana hari ini ketika wanita sudah bisa bekerja di mana-mana. Tetapi kondisi ini juga ada. Jadi kondisi di mana laki-laki atau hegemoni laki-laki pada wanita itu kadang berlebihan itu. Ya. Oleh karena itu
ya aturan-aturan yang sedemikian ini harus kita tegakkan ya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk menasihati siapapun ketika dia tidak adil kepada istrinya gitu ya. Tapi memang ada apa ya, ada saatnya sebuah keluarga itu sakinahnya habis begitu ya. Sakinahnya habis. Kok bisa? Iya. Karena jadi dijadikannya berpasang-pasang itu salah satunya litas kunu ilaiha begitu. Apakah bisa sakinah itu habis? Iya. Ketika tidak dibangun dengan baik, hubungan atau bangunan keluarga itu menjadi hilang sakinahnya. Ya. Jadi ya akhirnya itu tadi rumput tetangga itu ya. Jadi ketika pihak laki itu tidak pernah atau tidak punya pendidikan agama yang baik, itu saja enaknya ngomong. Ya, tidak punya pendidikan agama yang baik. Ya, panjenengan kok berani ngomong tidak punya pendidikan agama yang baik? Iya. Seorang yang punya pendidikan agama yang baik itu hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, hubungan antara dirinya dengan masyarakat sekitarnya itu tentu luar biasa. Jadi kalau ada dia ibadahnya baik kepada Allah tetapi ibadahnya kepada anak istrinya tidak baik, ini pendidikan agamanya belum baik. Artinya dia sholatnya khusyuk tapi ibadah ya atau muamalah ma'anasnya itu tidak khusyuk ya. Bagaimana dia begitu taat dan patuh di hadapan Allah kemudian dia korupsi, kan ya nggak benar. Nah itu. Bagaimana dia taat patuh kepada Allah, dia tidak sayang kepada anaknya ya, tidak sayang kepada istrinya ya, itu. Jadi kadang bagaimana seorang yang taat dan patuh kepada Allah kemudian dia menghambakan pada dorongan nafsunya, kan begitu. Jadi kadang-kadang guyonan kita untuk beristri dua begitu ya, itu kalau basicnya poligami itu karena kepentingan nafsu ya naif ya, itu naif. Jadi izin, apakah perlu izin istri? Bagi saya musyawarah dengan istri pertama itu menjadi penting sekali. Nah begitu ya. Karena istri ini ikut membangun kedamaian di keluarga. Jadi kalau poligami tidak muncul, ini yang sering lupa bahwa ketika kita menikah fangkihu ma tobalakum masna wa sulasa itu, kita ngomong masna itu sering, tetapi kita lupa bahwa litas kunu ilaiha itu penting gitu loh. Sakinah itu penting. Jadi satu itu sakinah, dua juga harus sakinah. Kita kadang melupakan sakinahnya, tujuan rumah tangga itu sakinah begitu loh. Jadi kita hanya ngomong masnanya saja, tidak ngomong sakinahnya, itu repot itu ya. Ya, memang kalau kita ambil satu ayat ini saja ya berkenaan dengan mahar tentunya. Ya, kalau ayat ini kita cabut sendirian, itu. Ya. Jadi, tetapi pernikahan ini kan tidak hanya satu ini begitu loh. Ya.
Mari nanti kita sekali tempo ini memang harus seluruh ayat tentang pernikahan ini harus cukup ini ya itu ya. Ini kebetulan ini gara-gara saat kita ketemu ayat pernikahan. Tapi khusus ayat pernikahan kita kumpulkan jadi satu, baru kemudian kita cukup membahasnya. Bayangkan ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Ya, kemudian ada musyawarah, ada ya, jadi misalkan wa in khiftum shiqaqa ya min bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi di saat ada masalah itu keluarga besar ini harus turun tangan, tidak bisa. Jadi ketika menurut saya bagian dari syikok itu, apakah menikah dua ini tidak butuh, masna ini tidak butuh musyawarah? Hei, ini nanti ada hubungannya dengan pembagian waris macam-macam. Ini saya kira butuh musyawarah besar. Ya, menurut saya tapi ya. Jadi kalau nikah sampai ada masalah, butuh keluarga besar untuk dijernihkan. Nah, apakah masna wa sulasa ini tidak butuh keluarga besar? Ya. Coba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, kan begitu. Kalau kamu takut tidak adil, disuruh satu. Ini disebutkan karena di masna wa sulasa wa ruba itu ada kecenderungan tidak adil. Ya harus begitu kira-kira. Mafhumul mukhalafah dari wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau kamu takut tidak adil, satu saja gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Qurtubi ini mungkin agak aneh mungkin tafsir dia ya. Tetapi memang menikah itu karena memang satu kepentingannya syar'i. Kalau kemudian ada di situ kepentingan menutupi atau mengenyangkan syahwat, itu iya begitu. Itu ya. Tetapi kalau kemudian yang dikejar syahwat, memenuhi syahwat, itu kemudian menjadi naif ya, menjadi naif, saya kira begitu. Ya. Pada kasus kemudian fangkihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba itu kasusnya adalah ya memang berkenaan dengan yatim di situ ya. Jadi anak yatim yang kita pelihara itu, anak yatim yang kita pelihara kadang-kadang atau dititipkan ke kita itu karena dia sudah mulai dewasa, karena kita takut hartanya lepas dari kita, kemudian kita nikahi, kasusnya begitu. Kemudian itu baru muncul perintah fangkihu ma taba lakum minan nisa, itu ini kalau asbabun nuzul. Tetapi kebolehan menikah 2-3 itu untuk menghindari supaya kita adil, nah itu memang kadang-kadang mafhum itu muncul gitu ya. Kalau satu mungkin syahwat kita tidak terpenuhi, apakah harus 2 begitu? Nah, itu pertanyaan juga begitu loh.
Kalau satu syahwat kita tidak bertemu, seperti apa sih pemenuhan syahwat itu? Sebenarnya begitu. Ya, kebolehan menikah atau perintah kebolehan membolehkan seseorang menikah 2, 3 sekaligus, saya kira bukan perkara pemenuhan syahwat. Tapi manusia itu dibolehkan menikah begitu karena memang ada beberapa orang yang butuh 2 sekaligus begitu. Ya. Jadi ini tentu tidak sevulgar seperti apa yang dimaui oleh Qurtubi, ya, atau yang ditafsirkan oleh Qurtubi. Moga-moga apa yang saya sampaikan jelas. Jadi kasuistik lah, gitu. Oleh karena itu tidak setiap pernikahan berkenaan dengan langsung 2 begitu. Gitu. Jadi hukum kalau lihat pembahasan pernikahan di dalam Al-Quran itu tidak langsung muncul 2 begitu. Ya. Tetapi di banyak hukum yang lain ungkapannya kadang ya azwaj, ya azwajukum itu, ya, karena memang beberapa orang ada punya istri yang lebih dari 1. Nah, itu. Jadi begitu Ustaz Yasin. Jadi kadang menyebutkan banyak tetapi untuk kepentingan sedikit, kadang di dalam Al-Qur'an itu, tetapi tidak penyebutan azwajukum itu di dalam Al-Qur'an itu meski semua laki-laki punya azwaj kan begitu. Jadi kalau kemudian ditarik pada kasus-kasus yang lain itu di Al-Maidah itu, ya. Di Al-Maidah itu ayat 66, ya kita ngecek dulu biar ada yang menguati. Nah, ini berkenaan dengan ahlul kitab ini. Walau annahum aqamu 66, ya. Walau annahum aqamut Taurah, ya, wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'ama ya'malun. Nah, itu. Jadi ini kritik terhadap ahlul kitab. Tapi saya tidak pernah mau kritik ini untuk ahlul kitab. Saya kalau sudah bahas ahlul kitab itu saya selalu bahas ini loh orang beribadah ini. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah tentang ahlul kitab ini adalah cerita tentang kita begitu. Karena kita juga ahlul kitab. Ayo, kita ahlul kitab bukan? Ahlul kitab. Kalau saya begitu memahaminya. Jadi apa yang terceritakan yang pernah diturunkan kepada mereka Injil dan Taurat itu pasti akan terjadi pada kita karena kita kemudian itu. Jadi kalau kita sering tidak memakai atau meninggalkan ayat Al-Quran, pasti ini terjadi pada kita. Jadi kalau gitu, ya sa'ama ya'malun. Apa itu maksudnya? Syarat 66 ini. Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat begitu, ya. Ya, dan Injil, niscaya mereka akan dapat rezeki, ya. Itu. Rezekinya di mana? Ya min fawqihim wa tahti arjulihim. Apa ini bahasa Jawa nih? Rezeki kok dari atas dari bawah ini, ya. Nyempar nyandung begitulah, ya, itu. Ya, tangannya gape dapat, sikile
nyepak ya oleh itu nyempar nyandung sak obahe tangane nggawa rezeki dimanapun dia menempat ya dia dapat rezeki ya itu. Sa'ama ya'malun. Jadi kalau kita sudah buruk tingkah laku kita, jangan harap rezeki ini nyempar nyandung. Nah, begitu loh kira-kira mafhumnya. Jadi kalau Anda pengen rezekinya Anda nyempar nyandung, ya ojo gawe perilaku buruk. Ya. Yang jelas kalau Anda beragama dengan baik, pasti rezeki itu nyempar nyandung. Ketika Anda mari nggak banyak temannya, nggak banyak membangun silaturahmi, tidak kreatif, kok suruh rezeki nyempar nyandung itu nggak ketemu di nalar. Jadi kalau Anda sudah merasa bekerja luar biasa, tetapi rezeki ini turun nyempar nyandung, ada sesuatu yang salah dengan itu cara Anda berbuat. Itu. Wes itu catatannya. Saya kira begitu dulu. Ya. Cuman 3 ayat tapi moga-moga ini memberikan arahan yang cukup ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa wal musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya